Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannaf dalam kitab Syekh Muhyiddin bin Arabi wa khususan laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah juz 1, masih membahas tentang fi ma'rifati maratibil hurufi wal harokat, yaitu membahas tentang derajat huruf dan harokat minal alam, dan dari alam semesta, wa ma laha minal asma'il husna, dan yang terkait dengan nama-nama yang baik atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Pada pengajian sebelumnya, Ibnu Arabi sudah menjelaskan secara jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi terkait dengan pembahasan huruf ini tidak lain untuk memahami rahasia-rahasia di balik huruf. Jadi tidak ada huruf yang sia-sia. Kalau huruf tidak ada yang sia-sia, berarti juga tidak ada nama yang sia-sia. Ya, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci engkau, ma khalaqta, tidak menciptakan, hadza, sesuatu, batila, dengan sia-sia. Ibnu Arabi untuk bisa mengungkap rahasia semesta, dimulailah dari pembahasan akarnya, yaitu dari huruf. Kalau ditarik lagi sebelum huruf itu ada nuqtoh, titik. Jadi titik itu sebagai yang awal, kemudian berubah menjadi huruf. Huruf sebagaimana kita kenal dalam huruf hijaiyah, ya, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, itu adalah huruf-huruf yang memiliki makna-makna rahasia. Ya, menurut Ibnu Arabi bahwa ini hanya bisa dipahami oleh ahlul kasfi. Ahlul kasfi itu siapa? Yaitu orang-orang yang diberikan anugerah ruhaniyah, bisa tersingkap
di dalam memahami makna-makna huruf. Nah, ini jadi seperti Ibnu Arabi dan para ulama muhakkikin yang lain, tentu memahami rahasia-rahasia di balik huruf itu. Seperti di dalam Al-Quran, ya, ada huruf-huruf yang simbolik, ya, seperti alif, lam, mim. Ini kan ada 3 huruf. Para mufassir, ya, kebanyakan dalam menafsiri huruf tersebut dengan menulis Allahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu apa yang dimaksud dari huruf-huruf tersebut. Tapi Ibnu Arabi, ya, mampu menjawab rahasia di balik huruf alif, lam, mim. Itu di dalam kitab tafsir Al-Quran yang 2 jilid, itu dalam menjelaskan alif lam mim, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa alif itu sebagai simbol Allah, lamnya itu Muhammad, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Itu bisa dilihat di tafsir Ibnu Arabi. Nah, dalam penjelasan huruf-huruf ini kemarin sudah dijelaskan bahwa huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 4 martabat. Ya, 4 martabat. Yang pertama, huruf-huruf yang memiliki 7 aflah, 7 bintang. Itu apa saja hurufnya? Yaitu alif, huruf za, dan lam. Kemudian yang kedua, ada huruf yang memiliki tingkatan 8 bintang. Itu ada 3 huruf. Nun, shad, do. Nun, shad, do. Ini yang memiliki tingkatan 8 aflah. Kemudian yang ketiga, huruf yang memiliki tingkatan 9 aflah, 9 bintang, yaitu ain, ghin, sin, shin. Nah, kemudian selain huruf tadi, ya, itu masuk pada kelompok tingkatan 10 aflah. Jadi ini hampir persis pembagian dalam ilmu tajwid. Idhar ada berapa? Ada 6. Ya. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Iqlab ada berapa? 1, ba. Kemudian idgham bi gunah ada berapa? 4. Idgham bila gunah ada berapa? Ada 2, ro. Terus selainnya masuk kelompok huruf ikhfa. Gitu. Nah, di sini sama. Tadi 7 aflah, ada 3 alif, za, dan lam. 8 aflah, nun, shad, dot. 9 aflah, ain, ghin, sin, shin. Gitu. Selainnya masuk kepada 10 aflah, 10 bintang. Nah, ini pembagian huruf. Nah, kita tidak perlu pusing-pusing, ya, memikirkan ini, tapi ini menurut saya ini sebuah pengetahuan, ini sebuah ilmu. Kalau sekarang tidak paham, kita taslim dulu, taslim bahwa apa yang disampaikan Ibnu Arabi ini ilmu yang hak, pasti ada asror. Kalau sekarang kita tidak paham, solusinya taslim. Jangan ingkar. Ingkar itu, itu ilmu apaan? Karena tidak mungkin Syekh Ibnu Arabi menulis tanpa ada makna yang terkandung di dalamnya.
Maka etikanya bagi salik yang sedang belajar ilmu-ilmu semacam ini, kalau belum paham taslim saja, tidak boleh ingkar. Sebab kalau ingkar itu hatinya sudah ketutup. Kalau sudah ketutup, sulit untuk bisa terbuka, bisa memahami. Tapi kalau taslim, sekarang tidak paham, siapa tahu dengan berjalannya waktu, suatu ketika Allah membukakan pemahaman terkait asror-asror di balik huruf ini. Maka pesan saya, ya, ini ilmu-ilmu yang unik, ya, yang tidak dibahas oleh ulama lain, tapi Ibnu Arabi membahasnya. Namun kita harus tahu petanya. Artinya ketika kita belum paham, ya sudah, ini dianggap sebagai pengetahuan. Kita dengarkan, kita renungi sedikit-sedikit. Ya, kalau suatu ketika dibuka oleh Allah, kefutuh oleh Allah, pasti akan bisa memahami asror-asror di balik penjelasan dalam kitab ini terkait dengan 7 atau 4 tingkatan huruf yang dibagi menjadi 7 aflah bintang, 8 bintang, 9 bintang, dan 10 bintang. Ya. Terus selanjutnya, amal martabatus sab'iyah. Ini sudah mulai penjelasan satu-satu huruf tadi, karakternya. Karakter huruf itu apa saja? Ini ya termasuk ilmu yang unik, ya. Tapi ini ya ilmu dahsyat sesungguhnya, karena dari huruf inilah terurai alam semesta. Ya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu atau pengetahuan kepada Nabi Adam semua nama, ya kullah, ya, ditakkidkan menggunakan kalimat semuanya. Artinya asma ini nama. Asma ini berasal dari huruf. Nah, itu. Setiap nama pasti ada hurufnya. Contoh Ali, ya hurufnya ain, lam. Begitu juga nama-nama yang lain itu pasti ada huruf-huruf hijaiyahnya. Lah, setiap huruf ini memiliki makna. Di sini Ibnu Arabi akan mulai menjelaskan secara bertahap. Amal martabatus sab'iyah, adapun martabat yang huruf 7. Huruf 7 tadi za, alif, lam, ada 3. Fazayyu, maka bermula huruf za, wal lam dan lam, minha, di antara huruf sab'iyah 7. Dunal alif, bukan alif. Jadi di bagian yang pertama itu ada 3 huruf, tapi yang dibahas ini huruf pertama dulu. Huruf zai dan lam. Sedangkan alif tidak. Apa? Karakter dari huruf za dan lam. Fatobuha, maka karakternya. Ini ternyata setiap huruf itu punya watak, punya karakter. Fatobuha al-haroroh. Al-haroroh itu sifatnya memiliki panas, ya, itu huruf za sama lam. Wal yabusah, dan kering. Jadi sifat dari huruf za dan lam itu haroroh dan yabusah. Haroroh itu panas, yabusah itu kering. Kan kita dibuat
bingung lagi, ini apa hubungannya huruf kok dikaitkan dengan wataknya, bahwa ternyata setiap huruf itu punya watak. Wataknya, karakternya adalah kering dan panas. Kering dan panas. Wa amal alif, sedangkan alif gitu. Fatob uha, maka karakternya al-haroroh, itu panas, warrutubah, dan rutub itu basah, wal yabusah, dan kering, wal burudah, dan dingin. Ini huruf alif ini yang punya sifat komplit, ya, yaitu haroroh, panas, kemudian rutubah, itu basah, ya, yabusah, itu kering, dan burudah, itu dingin. Nah, di sini kita mendapatkan ilmu, ya, kita ilmu dulu, pemahaman dulu. Ternyata huruf alif itu punya karakter 4, yaitu panas, basah, kering, dan dingin. Ini unsur. Nah, ketika unsur-unsur ini digabungkan, maka akan menjadi 4 unsur, ya, yaitu seperti air. Air itu gabungan apa? Air itu gabungan dari burudah dan rutubah. Dingin dan basah jadinya air. Ya. Kemudian tanah. Tanah jadinya apa? Tanah itu yabusah dan rutubah. Itu yang menyebabkan terjadinya unsur tanah. Kemudian yang udara itu apa? Yaitu yabusah dan burudah. Nah, kemudian yang api itu haroroh dan yabusah. Panas dan kering itu yang menjadi unsur api. Jadi air, api, angin, tanah, ini yang zatnya sudah jadi, ini ternyata gabungan dari 4 unsur tadi menjelma menjadi 4 anasir. Nah, ternyata huruf alif itu memiliki rahasia meliputi 4 anasir tadi. Nah, ini dipahami dulu, ya, pelan-pelan. Oh, ternyata alif, baru ngeh kita, alif itu memiliki rahasia. Karakternya haroroh, rutubah, yabusah, burudah. Sementara yang 2 tadi hanya haroroh dan yabusah, yaitu panas dan kering. Ya, panas dan kering ini berarti jadinya apa? Kalau dijadikan satu, jadinya api. Maka dalam setiap nama, ya, dalam setiap nama kalau sudah tahu kita, oh, karakter nama ini memiliki rahasia seperti ini, maka dari unsur nama, ya, misalnya namanya itu Zaidun, ya, ini sudah kebaca karakter dan wataknya. Unsur hurufnya apa? Oh, za, ya, dal. Ya, kan berarti sudah ada za itu karakternya begini, ya karakternya ini, dal karakternya begini. Nah, di antara ini yang dominan mana? Itu akan menjadi watak dan karakter seseorang yang muncul. Contoh lagi nama Muhammadun. Mim, ha, mim, dal. Nah, itu bisa dilihat. Mim itu karakternya apa, ha apa, mim apa, dal apa.
maka muncul ya karakternya lembut, halus. Nah, ternyata ini ada rahasia di balik nama. Nah, terkait ilmu ini yang pada minggu lalu sudah saya jelaskan ya, bahwa saya melihat langsung ada 2 orang yang memiliki kemampuan ilmu soal huruf ini dan bisa digunakan untuk tadi menebak ya. Salah satunya saya pernah ditanya oleh orang yang ketemu dengan saya, dia punya ahli itu, ditanya suruh nulis huruf Arab saya, kemudian dihitung terus tiba-tiba dia bilang, insya Allah sebelum usia 40 ya Ustadz akan punya pesantren sendiri gitu. Saya kaget, saya nggak ngomong kok dia tahu. Oh, berarti ini dari ilmu huruf ini. Nah, itu. Nah, terus ada juga orang lain lagi yang punya ilmu seperti ini juga. Dan uniknya ilmu ini bisa digunakan untuk ya, mendeteksi nama seseorang itu punya karakter jadi calon presiden atau tidak gitu. Karena pada Pilpres yang heboh kemarin itu digunakan dan hasilnya tepat gitu. Ini kalau sudah matang dalam penguasaannya sehingga hitung-hitungannya itu tepat. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dalam teori ini ternyata sudah terbukti banyak orang yang memiliki keahlian di dalam rahasia huruf ini. Gitu. Kalau di Jawa ada ilmu weton, ya Senen, Paing, Pon, Wage, Kliwon, itu juga istilahnya itu yang versi Jawa. Ada hitungannya. Nah, ini yang disebut ilmu-ilmu astronomi, ya. Dan menariknya ternyata sumbernya itu ada di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Hanya saja kalau kita mempelajari disiplin ilmu huruf ini, ya, nanti khawatirnya ujung-ujungnya jadi peramal dukun. Apakah dia seorang arif billah? Ya belum tentu. Karena dia hanya concern mengambil jurusan ilmu soal huruf ini. Padahal di kitab Ibnu Arabi ini ibarat ensiklopedia yang isinya komplit. Ilmu ketauhidan ada, ilmu ketuhanan ada, ilmu tentang eskatologi ada, ekologi ada, astronomi ada. Jadi ini kitabnya Ibnu Arabi ini luar biasa ya, membahas seluruh isi alam semesta ya. Jadi baru satu penjelasan tadi, tingkatan yang pertama kita sudah bisa mengingat, oh iya ternyata alif ini yang punya karakter komplit ya, yaitu haroroh, dia memiliki karakter haroroh, kemudian rutubah, yabusah, dan burudah. Selanjutnya tarji'u ma'al hari harotun ya, tarji'u kembali ma'al hari serta panas apa harotun, yaitu ya potensi panas. Jadi kalau dia basicnya itu panas, api, ya dia akan panas. Wa ma'arudbi dan serta rudbi itu basah, rutbatun yaitu basah. Jadi kalau campurannya dominasi basah, ya dia basah. Wa ma'al barid dan serta barid dingin, baridatun yaitu baridah sifat dingin. Wa ma'al yabisi dan serta kering, yabisatun yaitu sifat kering. Al hasabima
ala hasabima, sesuai dengan keadaan tajawaruhu minal alam, yaitu yang mendekati dari unsur-unsur alam gitu. Jadi zat-zat tadi ya, seperti panas, dingin, basah ya, itu tergantung dari yang mendekatinya dari unsur alam itu. Maka muncullah unsur air ya, air ini itu gabungan dari yabusah, gabungan dari rutubah dan burudah. Ini jadinya unsur air. Kemudian api, nah, tadi sudah dijelaskan, api itu susunan dari haroroh dan yabusah. Ini. Terus sebaliknya, kalau susunan rutubah dan burudah itu menjadi angin. Kemudian kalau rutubah dan burudah itu menjadi tanah. Ini yang asal usul dari air, api, angin, tanah. Ini kan ilmu yang luar biasa ini menurut saya, sampai mengkaji dari asal usul air, api, angin, tanah ini. Wa amal martabatu samaniyatu, dan ada pun martabat yang ke-8, fa hurufuha, maka bermula hurufnya. Martabat yang ke-8 itu apa saja? Nun, shod, do. Apa karakter huruf-hurufnya? Haroroh, yabisah. Haroroh itu panas, yabisah itu kering. Jadi panas dan kering ya, jadinya api. Gitu. Ini karakternya. Wa amal martabat kisiyah, adapun martabat yang 9, yaitu hurufnya, huruf 9 itu ain, gin, sin, shin ya. Itu yang martabat 9. Karakter hurufnya ain, gin itu burudah dan yabusah. Burudah itu dingin, yabusah itu basah. Ya, kemudian yang sin dan shin itu karakter hurufnya haroroh, panas, yabusah dan kering. Itu haroroh, yabusah. Wa amal martabatisya fal ain wal gin, bermula ain dan gin, top uha al burudah. Karakter keduanya top uhuma al burudah, dingin, wal yabusah dan kering. Wa ammasin washin, dan adapun huruf sin dan shin, atop uha, maka karakternya al haroroh, yaitu panas, wal yabusah dan kering. Jadi setiap huruf ini sudah dijelaskan karakter masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, wa amal martabatu atisiyatu ya. Adapun martabat yang ya hitungan 9, yaitu selain dari huruf yang di atas, fal ain wal gin tobuha, fal ain wal gil tobuha al burudah. Ain dan gin karakter keduanya itu burudah, dingin, wal yabusah dan kering. Wa amasin washin, adapun sin dan shin, fatof uhuma, maka bermula karakternya al haroroh, yaitu panas, wal yabusah, yabusah itu kering. Ya, kemudian wa amal martabatul isyriyah, adapun martabat yang huruf yang ke-10 tadi, fahurubuha, maka huruf-hurufnya harotun, itu karakternya panas, yabisatun, yabisah yaitu kering, ilal ha, kecuali huruf ha al muhmalah yang dibaca
ringan tanpa titik, wal kha dan al kha al mu'jamah yang dibaca titik, fa innahuma maka sesungguhnya keduanya baridatani karakternya dingin. Kemudian ya bisatani karakter keduanya adalah dingin dan kering. Wa ilal ha dan kecuali ha wal hamzah fa innahuma maka sesungguhnya keduanya baridatani yaitu keduanya dingin, kemudian rotbatani keduanya basah. Jadi dingin dan basah ya. Ini penjelasan terkait karakter, terkait huruf-huruf yang dibagi menjadi 4 oleh Ibnu Arabi. Kemudian setiap bagian itu yang pertama, yang bagian 7 itu ada 3 huruf, alif, za, lam. Bagian yang kedua yaitu ke-8 itu nun, shad, dot. Kemudian yang ketiga yaitu yang 9 itu ain, gin, shin, shin. Kemudian selainnya masuk ke bagian 10. Nah, 10 selain huruf ya ha dan kha itu karakternya barid dan yabis, sedangkan ha dan hamzah karakternya barid dan rotab, yaitu dingin dan basah. Karakternya air berarti ini. Fa'adatul aflah. Maka bermula jumlah dari ya bintang-bintang allati an harokatihima dari harokatnya aflah tujadu ditemukan apa al haroratu haroroh ya tujadu ditemukan apa al haroratu panas, potensi panas mi'ata falakin 200 bintang, wasalah 1 aflahin dan 3 bintang. Jadi 203 bintang. Ini ya yang harokahnya yang ditemukan potensi yang disebut haroroh, panas. Itu ada 203 bintang. Kita memahami ini, kita hafal dulu, diikutin saja apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Oh, setiap yang punya potensi haroroh itu menyimpan 203 bintang. Nah, wa adatul aflah dan jumlah semua bintang allati an harokatiha yang dari harokahnya tujadu al-yabusah ditemukan sifat yabusah kering itu mi'ata falakin 200 bintang wa ahadun dan 1 wa arbauna dan 40 falakan bintangnya. Jadi yang karakternya kering itu 241 bintang. Kemudian wa'adatul aflah dan jumlah bintang yang harokatnya ditemukan ada sifat burudah. Burudah itu dingin. Itu khamsatun 5 wasituna 65 falakan bintangnya. Berarti yang dingin ini kecil, hanya 63. Wa'adatul aflah dan jumlah bintang allati an harokatiha tujadu rutubah yang harokahnya ditemukan berupa rutubah kering itu syab'atun 7 wa isruna dan 20 apanya syab'at ya syab'atun 7 wa isruna 27 apanya falakan bintangnya ma'at tawalluji wa tadkhul ya serta keluar masuk allati fiha ala hasabi ma dzakarnahu anifan fa syab'atu aflahin tujadu an harokatihal anasir awal al-bra'ah. Ini 7 bintang tadi ditemukan dari harokahnya ya, gerakannya yaitu al-anasir
unsur-unsur al-awal yang pertama al-arba'ati, yaitu unsur-unsur awal yang 4. Apa unsur awal yang 4? Yaitu air, api, angin, tanah. Itu kembali ke unsur alam semesta, itu unsurnya nggak lepas dari air, api, angin, tanah. Termasuk jasad kita ini, unsur dasarnya juga air, api, angin, tanah. Nah, di kajian-kajian tasawuf Jawa, yaitu juga ada anasir-anasir ini. Ternyata kalau dilacak sumbernya, ajaran-ajaran ini merujuk pada kitabnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Wa anha yujadu harful alif khosoh. Dan dari huruf-huruf tadi ditemukan yaitu huruf alif khosoh. Khosoh itu yang istimewa. Tadi sudah dijelaskan huruf alif ini istimewa karena 4 karakter ada semua. Yaitu haroroh panas, rutubah basah ada, yabusah kering ada, burudah dingin ada. Ini pada huruf alif. Wa mi'atun dan 100 wasittatun dan 6 wastisuna dan 90. 196 wa kullamatu falakan yaitu bintangnya tujadu an kharati al-hararah wal yabusah. Jadi 196 bintang itu ditemukan pada hararah dan yabusah, khosoh. La yujadu anha ghairuma, tidak ditemukan pada yang lainnya. Al-batata sama sekali. Wa an hadhil aflah yujadu harfal ba wal jim wal dal wal waw wal za wal ta wal ya wal kaf wal lam wal mim wal nun was shad wal fa wal dad wal qaf wal ra was sin wat ta wa tha wal dal wal do was shin, ya. Wa an hadhil aflah, dan dari bintang-bintang itu ya ditemukan huruf ba, jim dan seterusnya sampai dot dan sin. Wasaminatu wasaminatun dan 8 wasamanuna dan 88 falakan bintangnya yujadu an harokati al burudah, ditemukan yaitu potensi burudah wal yabusah khosoh, yaitu burudah itu dingin, yabusah itu kering dan dingin, campuran kering dan dingin itu bisa menjadi tanah. Wa an hadhil aflah yujadu harful ain, dan pada bintang ini ditemukan huruf ain wal kha wal gin wal kha. Wa isruna falakan, dan 20 bintang tujadu an harukatil burudah war rutubah, ditemukan yaitu sifat burudah adem, dingin, war rutubah dan basah. Jadi dingin sama basah ya jadinya air. Khosoh. Wa an hadhil aflah yujadu harful ha wal hamzah. Wa amalam alif famumtazazun, yaitu bercampur minasyab'ati dari 7 wal mi'ah dan 100 wasitatun 6 watis'in dan 90 idza kana mislu qauli la yamassuhum su illa wala hum yahzanun. Nah, la yamassuhum, tidak akan menyentuh mereka apa su'u, keburukan, walahum, dan tidak ada mereka yahzanun, mereka dalam keadaan sedih. Kemudian ayat lain, la antum asyaddu ruhbatan, nah, sesungguhnya kamu asyaddu lebih apanya ruhbatan, yaitu takutnya. Famtizazuhu minal mi'ah wasyiddi wa bis'in wa minal isrin wa laysa fil alam falakun yujadu anbil hararah wartubah qasah dunang wirda. Dan kesimpulan akhir, tidak ada ditemukan di alam itu falakun bintang yujadu anhu yang ditemukan di dalamnya, yaitu al-hararah panas, war rutubah dan rutubah yaitu basah, khosotan duna gorima selain dari keduanya. Faida nadurta fi top ilhawa wa alam bisawab. Nah, ini
untuk yang akan datang sudah mulai dikaitkan dengan rahasia-rahasia ketuhanan. Jadi apa yang dijelaskan tadi oleh Ibnu Arabi itu rahasia dari huruf-huruf terkait dengan 4 unsur dan juga dikaitkan dengan bintang, ya, aflah, yang memiliki makna di balik setiap huruf itu. Mudah-mudahan, ya, sekalipun kita ini masih proses belajar, tadi sudah saya sampaikan, kita pahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan dulu. Suatu saat ketika kita bersungguh-sungguh dalam meriadoh, ya insya Allah akan kefutuh, akan kebuka makna-makna batiniah. Bahkan kita akan diberikan pengetahuan ilmu yang tidak bersumber dari buku, tapi ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ini, dengan catatan kalau zikir dan riyadhah mujahadah kita itu bersungguh-sungguh, karena ini bagian dari ilmu-ilmu batiniah.